Hey everyone, welcome back to the next Cinema Channel. Setiap tanggal 31 Oktober, dunia merayakan yang namanya Halloween. Sebuah festival yang berasal dari bangsa Celtic, nenek moyang bangsa Eropa. Karena bangsa Eropa suka berkelana, budaya ini ikut menyebar sampai ke benua-benua lain seperti Amerika dan Australia. Festival Halloween dirayakan dengan menggunakan kostum-kostum seram. Dan kali ini gua udah nyiapin 5 film yang cocok banget untuk kalian tonton di hari Halloween. Oke, sebelum kita bahas satu persatu filmnya, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film yang gua sengaja ditaruh di list yang paling pertama biar kalian nonton dulu film ini sebelum film yang lainnya. Film ini berjudul Trick or Treat. Film ini berlangsung selama Halloween di kota fiksi Warren Valley, Ohio. Ceritanya diceritakan dalam narasi non-liner dengan karakter-karakter yang saling bersilangan di sepanjang film. Di pusat cerita ada Sam Hain, seorang treat atau treater aneh yang mengenakan piyama dan karung goni, yang muncul untuk menegakkan aturan Halloween. Pada adegan pembuka, Emma dan suaminya Henry kembali ke rumah setelah melewati malam yang melelahkan. Bahkan Emma membongkar dekorasi Halloween musiman sebelum malam itu berakhir dan dibunuh oleh seorang penyerang yang tak terlihat. Film Trick or Treat ini adalah film horor antologi yang sangat bagus, yang artinya dalam film ini terdapat beberapa cerita pendek yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Namun dalam Trick or Treat sendiri, kesemua cerita terjadi dalam satu malam yang sama, dan itu juga yang merupakan tema pengikatnya, yaitu malam Halloween. Tapi tentu aja, kelebihan utama dari film ini adalah bagaimana sang sutradara mampu membuat sebuah dunianya sendiri hingga akhirnya mampu membentuk yang namanya serangkaian cerita yang sangat cerdas. Ceritanya cerdas itu karena mampu menggabungkan beberapa macam mitos dan cerita-cerita yang beredar dalam legenda Halloween. Belum lagi, pemberian twist cerdas dan unpredictable banget dalam tiap-tiap kisahnya yang makin membuat film ini menarik untuk diikuti. Film Trick or Treat ini disutradarai oleh Michael Dougherty dan dibintangi oleh Anna Paquin, Brian Cox, Dylan Baker, Leslie Bibb, Quinn Lord, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 7 Desember 2007 dan mendapat skor sebesar 6,8 di situs IMDb, di vote lebih dari 79.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kedua ini diisi dengan film yang mengadaptasi dari novel horor anak-anak karangan R.L. Stine. Film ini berjudul Goosebumps 2. Di kota kecil Warden Life, pada malam Halloween, dua anak laki-laki bernama Sonny dan Sam menemukan sebuah naskah di sebuah rumah kosong yang sebelumnya dimiliki oleh R.L. Stine, berjudul Haunted Halloween. Ketika mereka membukanya, mereka tak sengaja melepas Slappy, boneka misterius. Sonny dan Sam yang tidak tahu mengetahui siapa itu Slappy dan dengan santai membawa pulang, hingga akhirnya Slappy berbicara dengan mereka dan melihatkan kekuatan sihirnya. Sonny dan Sam awalnya kagum dengan kemampuan Slappy, namun menjadi takut saat Slappy memanfaatkan Project Science Sonny dan membuat onar di sekolah mereka. Goosebumps 2 memiliki formula yang sama dengan film pertamanya, di mana monster-monster dari buku muncul ke dunia nyata. Dan yang berbeda adalah hadirnya karakter anak-anak baru dan tentunya petualangan yang baru. Jika film pertama nggak berkaitan banget dengan Halloween, tapi di film yang kedua kali ini bertepatan dengan perayaan Halloween. Monster-monster dalam Goosebumps 2 juga lebih banyak dan pastinya lebih seru. Sebagai sebuah film yang menyasar ke penonton anak-anak dan remaja, film ini cukup mampu menuturkan plot yang sederhana dengan momen komedi ringan yang mungkin bagi orang dewasa cenderung dianggap kekanak-kanakan. Goosebumps 2 juga cukup mampu memberikan tontonan yang ringan dan menghibur dengan kualitas CGI yang baik dan penampilan prima dari Jack Black yang memberikan keunggulan tersendiri. Selebihnya dari sisi karakterisasi dan plot cerita cukup standar dan terkesan main aman aja. Film Goosebumps 2 disutradarai oleh Ari Sandel dan dibintangi oleh Jeremy Roy Taylor, Khalil Harris, Madison Eastman, Wendy McLendon-Covey, Chris Parnell, Jack Black, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 12 Oktober 2018 dan mendapat skor sebesar 5,6 di situs IMDb, di vote lebih dari 17.000 pengguna akun dengan di rated PG. Di list film ketiga kita kali ini diisi dengan film yang menggambarkan seseorang yang memiliki kelainan seperti psikopat. Film ini berjudul Halloween.
Film ini menceritakan tentang seseorang bernama Michael Myers. Setelah dikukung selama 17 tahun, Michael lolos dari rumah sakit jiwa dan berniat untuk menemukan adiknya. Siapapun yang berpapasan dengannya di jalan, mereka berada dalam bahaya besar. Film arahan sutradara Rob Zombie ini sebenarnya adalah remake dari film era 70-an dengan judul yang sama. Namun untuk disebut sebuah remake mungkin kurang tepat karena Rob Zombie telah menerjemahkan ulang film ini menjadi sebuah film dengan adegan gaya Rob sendiri. Salah satu beda yang menonjol kalau dibandingin dengan film originalnya adalah penggalian motivasi Michael yang dalam film sebelumnya tidak terlalu banyak disinggung. Tapi dalam film ini, Rob seolah membuat tokoh Michael jadi lebih simpatik dalam artian bahwa latar belakang kejiwaan Michael tumbuh karena lingkungan yang mendorong menjadi seorang pembunuh. Sayangnya, kedalaman karakter Michael ini tak begitu membantu alur cerita film secara keseluruhan. Bisa dibilang, film ini tidak beda dengan film-film slasher lainnya seperti Scream atau I Know What You Did Last Summer. Mungkin kalian langsung aja nonton filmnya biar bisa dibandingin sendiri. Tapi ingat, tonton dua-duanya ya. Film Halloween disutradarai oleh Rob Zombie dan dibintangi oleh Malcolm McDowell, Brad Dourif, Tyler Mane, William Forsythe, Sheri Moon Zombie, Daniel Harris, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 31 Agustus 2007 dan mendapat skor sebesar 6,1 di situs IMDb, di vote lebih dari 107.000 pengguna akun dengan di rated R. Film keempat ini diisi dengan film ya mungkin bisa dibilang sebagai film thriller. Film ini berjudul The Purge. Film ini berkisah dari Amerika Serikat dengan latar tahun 2022 yang memperlihatkan kemakmuran, kedamaian hidup, juga tidak ada lagi sedikit pun celah kejahatan. Pada suatu ketika, pemerintah Amerika membebaskan warganya selama 12 jam untuk melakukan kejahatan apapun mulai dari mencuri hingga membunuh. Dalam waktu 12 jam tersebut, warga tidak akan dijatuhi hukuman. Pihak keamanan dan polisi pun tidak ada yang beroperasi. Nah, di sini kalau bicara dengan moralitas, The Purge mungkin sebuah film thriller berkonsep home invasion yang kental banget dengan makna tersebut. Sebagai dalih pemerintah untuk menekan populasi penduduk, maka diadakanlah kegiatan satu hari semua orang boleh melampiaskan amarahnya pada siapapun tanpa dihukum sama sekali. Benar-benar sebuah kontrol yang beda tipis dengan kegilaan, ini menurut gua sih. Jadi film ini tidak berubahnya menggambarkan kehidupan sosial warga Amerika yang sebenarnya sudah tidak bisa menerima sistem yang ada dan mau tidak mau mengakui bahwa sistem pembersihan paksa adalah sebuah cara paling mujarab dalam mengkontrol perilaku manusia. Hanya saja dalam film berdurasi kurang lebih 90 menit ini, ruang lingkupnya diperkecil. Lebih memfokuskan bagaimana rasanya jika sebuah keluarga yang terlihat harmonis harus mengalami yang namanya pembersihan mendadak. So, film ini di luar dari review-reviewannya yang jelek, entah kenapa gua malah menikmatinya. Di antaranya mungkin karena The Purge menyajikan sebuah jalan cerita sederhana dan durasi yang gak lama. Itulah yang memang dibutuhkan oleh film-film bergenre seperti ini. Film The Purge ini disutradarai oleh James DeMonaco dan dibintangi oleh Ethan Hawke, Lena Headey, Meg Burkholder, Adelaide Kane, Edwin Hodge, Reese Witherspoon, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 7 Juni 2013 dan mendapat skor sebesar 5,7 di situs IMDb, di vote lebih dari 199.000 pengguna akun dengan di rated R. Nah, di list kelima atau yang terakhir kita kali ini nggak kalah keren dan pastinya nggak kalah serem juga dari keempat film sebelumnya. Film ini berjudul Tales of Halloween. Film ini mengisahkan tentang kejadian di sebuah pinggiran kota Amerika yang diteror oleh hantu, alien, dan pembunuh pada satu malam saat Halloween. Pembunuh berkapak muncul satu malam hanya untuk meneror warga dengan tanpa curiga. Tales of Halloween ini antologi film horor yang tentu saja bertema Halloween. Yang udah nonton Christmas Horror Story pasti agak dejavu kalau nonton film yang satu ini. Yap, narasi dan penyiar radio yang membuat kedua film ini ada kemiripan. Satu lagi, keduanya sama-sama bersetting di sebuah kota dengan beberapa kejadian. Film yang satu ini memiliki 10 cerita pendek di dalamnya. 10 film pendek dalam antologi ini menggambarkan kalau di malam Halloween bukan cuma pesta dan permen, tapi juga ada perayaan kematian, balas dendam, sekadar iseng, atau bahkan tetangga yang terganggu. Mungkin gua nggak mau spoiler banyak tentang 10 ceritanya, tapi beberapa judul dieksekusi dengan imbuhan dark humor yang sedikit menarik. Nah, kalau dari kalian ada yang mengharapkan banyak adegan gore di film ini, mungkin itu tidak ada sama sekali. Tapi biar makin penasaran, kalian cek langsung aja sendiri filmnya.
Film Tales of Halloween ini disutradari kurang lebih 12 sutradara dan gua nggak mau sebutin satu persatu karena terlalu banyak mungkin. Dan dibintangi oleh Keir Gilchrist, Pollyanna McIntosh, Samuel Witwer, Bobo Stewart, Adrienne Barbeau, Grace Phipps, Lynn Saye, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 16 Oktober 2015 dan mendapat skor sebesar 5,5 di situs IMDb, di vote lebih dari 11.000 pengguna akun dengan di rated R. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film horor yang cocok banget untuk ditonton di hari Halloween. Mungkin tinggal beberapa minggu lagi kali ya. Jadi kalau kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, film apa yang harus gua bawa di next segmen, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau kalian gak suka dengan list film kali ini. Dan yang terpenting, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.